Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Susan Sutomo di mata pelajaran matematika. Matematika asik. Sebelum kita mempelajari materi, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka ya. Nah, untuk pertemuan ketujuh ini kita akan membahas bab 2, bukan lagi membahas mengenai vektor ya. Di bab 2 ini kita membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Apa sih itu persamaan dan fungsi kuadrat? Nah, sebelum kalian bingung apa itu persamaan dan fungsi kuadrat, mari kita pelajari bersama-sama. Oke, di modul pembelajaran yang pertama mengenai materi persamaan dan fungsi kuadrat, itu kita hanya mempelajari dua tujuan pembelajarannya saja. Akan tetapi sebenarnya tujuan pembelajaran dari kita mempelajari materi persamaan dan fungsi kuadrat itu ada 6 ya. Tapi untuk pertemuan ketujuh ini kita hanya mempelajari dua saja. Oke, lanjut kita ke materi persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di dalam persamaan kuadrat itu ada yang namanya dengan bentuk umum. Nah, ini adalah bentuk umumnya ya. Apa sih itu bentuk umum? Bentuk umum itu biasanya soal-soal ataupun materi-materi yang berkaitan dengan persamaan kuadrat itu ditulis seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bisa dikatakan dengan keterangan di sini yang sudah Ibu tulis, A ini adalah koefisien, lalu X ini adalah variabel, dan C ini adalah konstanta ya. Lalu yang B ini apa Ibu? B ini sama koefisien dan X ini adalah variabel. Biasanya variabel itu bentuknya bukan hanya X, akan tetapi Y atau juga Z bisa ya. Seperti itu. Nah, lanjut supaya kalian paham, koefisien itu di belakangnya itu harus ada variabelnya atau selalu diikuti oleh variabel ini ya, variabel X. Sedangkan untuk C sendiri itu adalah konstanta, jadi tidak ada variabel di belakang koefisien atau di belakang angkanya, seperti itu. Lanjut kita ke contoh. Sebentar. Lanjut kita ke contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat di bawah ini. Nah, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nilai A-nya di sini berapa sih? Iya, nilai A-nya itu adalah sama dengan 1. Lalu nilai B-nya itu sama dengan 2. Dan nilai C-nya itu sama dengan negatif 3. Iya. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui ya, apabila di depan variabel itu tidak ada angka, sama seperti itu, sama seperti yang ini ya, itu sama dengan 1, hanya saja tidak ditulis ya. Lalu sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 itu nilai A-nya itu sama dengan berapa? Iya, ini 2. Lalu nilai B-nya adalah sama dengan negatif 1, dan nilai C-nya itu adalah sama dengan negatif 6. Dan seterusnya ya, bisa kalian lihat dan pelajari juga. Ini kebetulan Ibu sudah isi semua di sini, jadi kalian bisa langsung pelajari. Lanjut ke menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada dengan tiga cara ya. Yang pertama ada cara memfaktorkan, lalu yang kedua ada dengan cara kuadran sempurna, lalu yang ketiga ada dengan cara rumus ABC. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu menggunakan cara memfaktorkan. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat sempurna dengan cara memfaktorkan, kita gunakan sifat faktor 0, yaitu untuk P dan Q bilangan real dan berlaku P dikali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil contohnya ya. Jika X dikurangi 3 dalam kurung 2 tambah 3X sama dengan 0, maka X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X tambah 2 tambah 3X sama dengan 0. Nah, jadi nilai P dan Q ini sama dengan 0 kan ya. Maka X-nya itu adalah sama dengan 3 atau 3X sama dengan negatif 2 dari sini ya. X sama dengan negatif 2 per 3. Jadi penyelesaiannya dari soal nomor 1 ini
Jadi contoh soal nomor 1 ini adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2/3 ya. Kayak gini kalau kalian masih bingung, X sama dengan negatif 3 ini pindah ruas, jadi negatifnya hilang. Lalu yang ini yaitu 3X sama dengan 2-nya itu pindah ruas menjadi negatif 2. Jadi X-nya itu sama dengan negatif 2/3. Nah, kayak gitu ya. Lanjut kita ke memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1. Memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A sama dengan 1 berarti bentuk persamaan kuadrat menjadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, berarti nilai A-nya itu adalah sama dengan 1. Kalau 1 sama dengan nggak ditulis ya. Maka menjadi X tambah P dalam kurung X tambah Q menjadi ini seperti perkalian pelangi, X dikali X dikali P, lalu lanjut ke sini lagi, lalu lanjut ke sini lagi ya. Nah, ini seperti ini. Nanti hasil dari perkalian pelangi ini, kalian akan dapatkan hasil yang seperti ini. Seperti bentuk umum yang tadi, bentuk umum persamaan kuadrat ya. Nah, ini rumus pentingnya. Lanjut, kita tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, maka kita harus mencari nih, kita harus mencari nilai P yang di sini, ya, nilai P yang di sini dengan nilai Q yang di sini. Dengan cara kayak gimana sih? Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya sama dengan negatif 4. Kita cari di sini. Negatif 4. Nah, kita dengan cari seperti ini ya. Di mana ada ketentuan di sini dari identitas terakhir dapat disimpulkan bahwa P tambah Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Kita lihat nih, B ini yang mana sih? Oh, B ini yang ini ya. Sedangkan C ini adalah yang ini negatif 4. Kita tulis di sini negatif 4. Berarti kita harus mencari bilangan pertama dan bilangan kedua yang apabila dikali itu harus hasilnya negatif 4. Apabila dijumlahkan seperti ini, hasilnya adalah positif 3. Berapa sih? Oh, 1 dikali 4 nih. 1 dikali 4 sama dengan 4. Gimana caranya supaya 1 dikali 4 sama dengan negatif 4? Gimana? Ayo. Dengan cara kita negatifkan antara nilai 1 dan nilai 4 ini. Kita negatifkan yang nilai 1-nya aja ya. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Bener kan? Nah, kalau udah bener kayak gitu, kita masukkan nih ke dalam seperti ini. X dikurangi 1, tutup kurung, X ditambah 4. Nah, ini ya. Nah, ini. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 4. Nah, ini hasilnya. Ibu kok bisa sih 1? Iya, karena ini seperti ini ya, di sini aja. X dikurangi 1 sama dengan 0. Tadi, menurut sifat yang tadi. Lalu di sini kita taruh X. Nah, negatif 1 pindah ruas menjadi 1. Lalu yang ini juga sama. X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya pindah ke sini sama dengan positif 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Nah, ini hasilnya. Benar nggak nih hasilnya yang kita pelajari? Oh, ternyata benar ya. Nah, nilai X-nya itu adalah negatif 4 dan X-nya itu adalah 1. Lanjut ke yang nomor B, C. Kalian bisa lihat sendiri ya, pelajari sendiri ya. Untuk caranya masih tetap sama. Nah, yang kedua adalah memfaktorkan persamaan kuadrat untuk A tidak sama dengan 1. Kalau tadi A-nya sama dengan 1, kalau sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Berarti bisa 2, 3, 4, dan seterusnya ya, dan N sini. Misal PQ bilangan bulat dan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat difaktorkan menjadi, nah ini ya, harus kalian ingat yang ini. 1/A dalam kurung AX ditambah P dalam kurung AX tambah Q menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan setengah AX ditambah P dalam kurung AX tambah Q ya. Nah, jadi nilai A-nya ini nih nggak 1 lagi nih, tapi seperti 2, 3, 4 atau seterusnya.
Ya, kayak gitu ya. Ini rumusnya nih yang harus kalian pahami ya. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal di sini ada 4x tambah 13 dikurangi 12. Nah, ya. Kita lihat nih di sini. Nah, kita harus cari dulu nih, cari nilai P dan nilai Q-nya yang tadi, yang Ibu bilang sama kalian. Nilai X ditambah berapa, lalu di sini nilai X ditambah berapa ya. Ini ditambah ataupun dikurangi, kita bisa cari nih sekarang. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara kita lihat di sini ketentuannya. 4x kuadrat ditambah 13x dikurangi 12. Koefisien yang pangkatnya lebih dari 1 dikalikan dengan konstanta. Konstantanya yang mana? Ini konstanta. Ya, pangkat yang lebih dari 1 yang mana? 4 atau 13? Tentu saja 4. Kita kalikan, hasilnya adalah negatif 48. Nah, bagaimana kita mencari bilangan P dan Q? Yaitu dengan cara yang seperti ini. Negatif 48 ya. Ambillah contoh kita sudah mengetahuinya. Nilai P-nya adalah 16 dan nilai Q-nya adalah negatif 3. 16 dikali negatif 13 sama dengan 48 dan 16 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? 13. Kayak gitu ya. Nih di sini Ibu kasih tahu ya. Kayak gini. 16 dikali negatif 3 sama dengan negatif 48, lalu 16 dikurangi 3 sama dengan berapa? Positif 13, kayak gitu ya. Nah, tinggal kalian sekarang masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang ini, nih yang ini ya. Nah, yang atas ini, kalau udah dimasukkan, kalian pasti akan mengetahui nilai X-nya. X-nya itu adalah negatif 16 dan negatif 3, ya. Oh, bukan negatif 3 ternyata. Nilai, oh, yang ini ya, Ibu, nggak kelihatan. Yaitu hasilnya adalah negatif 3/4, kayak gitu ya. Nah, untuk nomor 2, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, yang kedua kita dengan cara melengkapkan kuadran sempurna. Kalau cara memfaktorkan, kita harus cari dulu nih memfaktorkan seperti ini. Sedangkan untuk kuadran sempurna, kita diberitahu nilai X-nya dan nilai X yang keduanya, nilai P dan nilai Q-nya ya. Lalu kita tuliskan di sini, X dikurangi 6, X dikurangi negatif 1 sama dengan 0. Nah, kayak gini. Nah, kebetulan ini negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, ini kita tinggal kali silang nih sama dengan X kuadrat. X kuadrat dikali 1 sama dengan positif X. Lalu ini negatif X ketemu dengan X, negatif 6X. Lalu selanjutnya negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan negatif 6. Maka hasilnya sama dengan X kuadrat positif 1 dikurangi 6X sama dengan negatif 5X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, sama ini dijabarkannya kayak gitu ya. Paham ya? Untuk kuadran sempurna itu seperti itu. Nah, ini juga rumusnya nih. Nah, ini untuk contoh soalnya. Nah, Ibu di sini menyiapkan beberapa soal, kasih titik-titik supaya kalian bisa mengerjakannya. Cara pengerjaannya sama. Ini udah Ibu contohkan juga tadi, ini lebih jelasnya. Silahkan kalian tulis ya nomor A dan nomor B yang ini, oke? Lanjut sekarang ke contoh soal nomor 4. Dengan cara melengkapi kuadran sempurna, carilah akar-akar dari persamaan ini. Ya, nah kita nggak diketahui nih nilai P dan Q-nya seperti apa, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, kalian tinggal masukkan aja nih nilai B-nya berapa. Lalu kalian tinggal kaliin dengan setengah, masukkan ke dalam rumus ini. Jadilah nilai X-nya itu adalah 8, dan X keduanya itu adalah negatif 2. Paham sampai sini ya? Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, mungkin itu akan kita bahas di pertemuan ke-8 ya. Oke, kalau gitu, semoga apa yang Ibu jelaskan barusan kalian dapat mengerti, kalian dapat pahami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan langsung WA Japri Ibu ya. Kerjakan latihan tugasnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.